Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar lagi firman Tuhan, dan biarlah kita tidak pernah bosan-bosan untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kami lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan urapan-Mu supaya kami mengerti akan firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tema di gereja kita sebulan ini yaitu pengharapanku Yesus. Bapak Ibu, kita semua mengenal dan masih ingat presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Bapak Insinyur Soekarno, selanjutnya Bapak Soeharto, Bapak Abdul Rahman Wahid, sampai presiden yang ketujuh yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak Ibu, saya percaya setiap Bapak presiden di negara kita pasti mengharapkan negara Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur. Ya. Meskipun negara kita ini gemari Palo Jinawi, ya, tetapi saya percaya Bapak Presiden mengharapkan kita ini dalam keadaan yang adil dan juga makmur, sehingga Pancasila akan terwujud dalam negara kita. Itu kan harapan-harapan dari para pembesar kita, para pembesar di negara kita, ya, itu harapan mereka. Makanya terkadang waktu pemilu, waktu ada debat capres itu mereka menyajikan program-program mereka, ya, janji-janji atau harapan-harapan kalau dia terpilih sebagai presiden. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lepas dari itu dalam kehidupan kita tentu kita berpengharapan kepada satu pribadi. Dan pada pagi hari ini, seperti biasa, saya akan memberikan tema seperti tema di gereja kita, pengharapanku Yesus. Bapak Ibu, kenapa sih kita kok berpengharapan kepada Yesus itu loh? Ya, bukan tidak ada sebab tentunya, pasti ada sebabnya. Dalam beberapa rumah yang mewah, ya, mereka memelihara anjing yang besar. Di rumah orang kaya ada satpam. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga dia dari orang jahat, ya, dari orang-orang yang mau melakukan suatu kejahatan di rumah tersebut. Makanya beberapa rumah yang mewah itu disediakan khusus, yaitu security, satpam untuk menjaga rumahnya. Selain ada satpam, dia juga memelihara herder, anjing galak. Dipasang juga CCTV. Gunanya apa semua itu? Untuk menjaga dia dari serangan-serangan orang yang jahat. Nah, kita tahu Bapak Ibu, di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima dikatakan begini, Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Haleluya. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Wow, janjinya Tuhan sangat luar biasa, ya. Matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengatakan begini, bahwa Tuhan adalah penjaganya, penjaga Israel pada waktu itu, ya. Menjaga, melindungi Israel. Dan penjagaannya memang sangat terbukti, sehingga pemazmur mengungkapkan suatu pujian kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhanlah penjagaku.
dan diberikan kepada kita. Tuhanlah penjagamu, penjaga saya juga termasuk. Amin Bapak Ibu. Dijaga dari segala mara bahaya. Dijaga dari niatan orang yang tidak baik kepada kita. Waktu kita tidur, Tuhan menjaga kita. Waktu kita berpergian, Tuhan menjaga kita sampai di tempat dengan selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, selain itu, mengapa kita berpengharapan kepada Yesus? Karena memang Dia adalah penolong kita. Dia memang pengharapan kita. Mazmur 42 mengatakan, ya, dalam kegalauannya, dalam kegelisahannya, diungkapkan seperti rusa merindukan air. Mengapa jiwaku tertekan? Ya, mengapa? Sementara jiwaku gundah gulana, dia masih ingat, masih ada pengharapan dikatakan. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ya, dikatakan, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur kepadanya. Dia adalah penolong kita. Di saat-saat kita gundah gulana, di saat-saat kita ini tertekan oleh pergumulan dan permasalahan hidup, kita mau stres dengan hidup ini, dengan bermacam-macam polemik yang harus kita jalani. Tuhan ingatkan kita, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Mazmur 46 mengatakan begini Bapak Ibu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Dikatakan oleh Bani Korah, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dalam kesesakan, dalam masa-masa kita terhimpit, dalam masa-masa kita sudah gak bisa lagi apa yang harus kita kerjakan. Pertolongannya sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita, ya, kata suatu pujian, tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Nah, kita jadi percaya, kita jadi ingat lagi akan janji-janjinya Tuhan, bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita, bahwa Dia adalah tempat pertolongan kita, dan pertolongannya sangat terbukti. Apakah Bapak Ibu meragukan dengan pertolongan Tuhan? Sampai saat ini Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, dan Tuhan melindungi kita. Amin, puji Tuhan. Selain itu, Tuhan menolong kita. Tuhan tempat perlindungan kita yang sangat terbukti, dan Tuhan juga, ya, memberikan jaminan kepada kita. Jaminan apa itu? Jaminan kepastian keselamatan. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama, kita buka Alkitab kita. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada banyak jalan disediakan oleh kepercayaan-kepercayaan. Kalau mau ke surga, melalui jembatan Sirotol Mustaqim. Ya, satu rambut dibelah 7, kita harus melewati itu kalau mau sampai ke surga. Apakah kita sanggup? Apakah kita bisa melewati ini Sirotol Mustaqim? Satu rambut dibelah 7 dan kita harus melewati jembatan itu baru sampai ke surga. Impossible kan? Karena kita ini bukan bisa terbang. Amin Bapak Ibu. Tetapi Yesus memberikan jaminan kepada kita, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada banyak para tokoh-tokoh agama menyampaikan ini loh. Kalau mau ke surga. Ya. Sejenak kita akan berpikir, kenapa dia memberikan solusi? Apakah dia benar-benar tahu? Tetapi sebenarnya dia sendiri sedang mencari kebenaran itu.
Puji Tuhannya kita sudah tahu bahwa kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan bersyukur kita semua sudah memperoleh jaminan hidup yang kekal. Ahli waris kerajaan surga, disebut anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya kenapa kita berpengharapan di dalam Yesus. Kita sudah menemukan alasannya. Dan kita menjadi semakin percaya, semakin yakin, harapan kita tidak salah lagi. Harapan kita tidak keliru. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, saya katakan. Dia tahu kok kondisi kita. Dia tahu kok keadaan kita, kelemahan kita, kesusahan kita. Apalagi yang harus kita ragukan untuk tidak berpengharapan di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya juga diingatkan kembali ya, untuk saya benar-benar berharap kepada Yesus. Dan saya mau gantungkan pengharapan saya hanya kepada Yesus. Saya percaya Bapak Ibu juga tidak ubahnya seperti saya. Karena kebaikannya, pertolongannya, kasihnya, rahmatnya, berkatnya sudah terbukti dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini bukan kebetulan kembali kita dikuatkan lagi bahwa kita sudah mengambil keputusan yang benar, bahwa kita mempunyai pengharapan-pengharapan yang benar kepada Allah yang hidup. Jangan sampai kita lepaskan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau. Kami sudah bersyukur Tuhan, dan sangat bersyukur Engkau sudah angkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadi ahli waris kerajaan. Sungguh tiada terduga, sungguh tiada terselami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Dan pada pagi hari ini tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami terus pegang janji-Mu untuk kami berpengharapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Bantu kami Tuhan, tolong kami untuk kami tetap berteguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, jangan lupa kita tidak salah, kita tidak keliru untuk berpengharapan kepada Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.